hasilnya puas, banyak dapatnya berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi, beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpu dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya dengan nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudha makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan,
Munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan. Sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh ta'amu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul, di sini berkumpul, di syurga berkumpul. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkau figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmat-Mu ya Rabb banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Di sini syair manakib berhenti, dari Al-Faqir Abdul Hakimi. Hanya amalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maafi. Syekhuna Zaini Habibun Nabi, Syekhuna Zaini Habibun
Arsyad Al-Banjarinya Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Maulid Habasyinya Murna dalailnya Maulid azabnya Semua dibaca Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Ya Allah ya Rabbi warham Syekh Zaini وادخله ربي للفردوس Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Rabbi falfadha ببركاته واهدنا الحسنى بحرمتهم Syekhana Zaini Habibullahi Syekhana Zaini Habibun Nabi Syekhana Zaini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وموضع لكتب يدي ذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى دقة جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة بطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأدار الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسؤود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك
العين قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا هلا في مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نظمت بكل من دار أوصى محمدية قودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشهورا والفعل فيه محمودا يكتب عمل في الأعمال مقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعال بعزة من خيوط الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل ذيك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفظ سرك وحامل رايات دعاتك الشاملة الأب الأكبر أهم مبلغ المخصص بالشرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطرنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وظاهره وعم بركته والشرف بجهات أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحس الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحس الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحس الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأرنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Harinya lah. Sudah lah bertahlil, belum lah. Belum bertahlil berarti lah. Bertahlil karena kita. Mengaji itu asalkan. Asalkan.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Berpanjang kata dan bercerita panjang pada awal permulaan, langsung saja karena waktu tidak memungkinkan. Sudah jam 2, 40 menit lagi kita sholat asar.
Apalagi rangkaian acara pada hari ini dirangkai dengan acara Haul Al-Alim Al-Alamah Qutubir Rabbani Awliya Allah Ta'ala Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Sakumpul. Jadi waktu harus dibagi-bagi supaya pas ibu-ibu lekas bulik. Yang ulun hormati seluruh jamaah yang hadir pada saat ini, wabil khusus ketua panitia penyelenggara. Begitu juga yang ulun hormati akhina fillah Haji Yani yang telah menghadang ulun di muka BRI tadi, karena di situ hampir 10 menit itu parkiran susah benar. Besok ulun kada hendak lagi di kiau ke sini. Bagi jamaah ibu-ibu yang di luar, mohon maaf nasib pian tak keluar kada tak ke dalam. Padahal jika dimasukkan ke dalam kau aja pang buah-buahan ini kepinggirakan daripada rambutan cuma 16 biji nang itu ha. Jadi masukkan ke dalam. Itu rambutan 16 biji aja. Syukur alhamdulillah kita bertemuan pulang setelah hampir 23 tahun ulun kada pernah ceramah di sini. Sapu tangan bebuncu 4. Sabuncunya dimakan gagat, biar lawas kada terdapat, tapi rindu ulun lawan pian kada pagat. 23 tahun bukan waktu yang singkat. Dahulu sidin-sidin ini anum beratan. Wah haji ini juga, apalagi beliau ini tuh bagiannya semua anak-anak nang anu ini belum lahir semalam. Yang tuha-tuha ada ini adalah angkatan tahun 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 terakhir di sini beri ceramah. Untung masih ingat lawan ulun lah. Mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan Allah pada hari ini berataan lawan kita. Walaupun sudah berumur 60 nak kayak pian, alhamdulillah tetap cantik. Apa resepnya? Oh. Insyaallah nang di luar juga apa kabar di luar berataan? Alhamdulillah tuh dan di luar juga berataan di sana apa kabar? Alhamdulillah itu nak kamera di luar sana Masya Allah ini kedengaran sampai ke muka BRI sana. Tapi kenapa di sini kada kedengaran lah? Ini AC ini hidup juga kah? Pina panas menggantang nih. Hiduplah. Oh, karena napasnya dibanyak bang nah. Lalu panas. Ini tak campur daur bau. Mohon maaf aja lah kalau ada bau. Alhamdulillah terkumpul kita berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peringatan Isra dan Mi'raj pada hari ini. Ibu-ibu jamaah hadirin peringatan Isra Mi'raj Langgar Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Hidayah Nurul Hidayah aja. Langgar Al Hidayah Pasar Baru A Palangkaraya. Berkat daripada Rasulullah dengan peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus haul Al-Alim Al-Alamah guru besar kita, wali besar kita, guru sekumpul. Kita terkumpul hari ini berataan. 2 jalan keberkahan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, peringatan Isra Mi'raj merupakan cinta kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kelak nanti akan bersama beliau masuk ke dalam surga. Yang kedua, jalur keberkahan kita adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah familiar atau sangat populer, masyhur dan tahu benar. Barang siapa yang menyebut-nyebut, hadang dulu jangan berbagi nasi dulu, hadang tuh ya. Iya kipas angin kita. Majukan. Dah kah? Ya. Ini jom hibak benar nang ini nah bawa bulik dia masuk. Sudahkah? Yang kedua, jalur keberkahan kita adalah haul daripada wali Allah Ta'ala. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Barang siapa yang menyebut-nyebut, bercerita ataupun membaca hikayat para ulama atau wali-wali Allah Ta'ala nangapul pulang ribut benar. Hah, lakajut benar loh. Kipas
Han pian. Bebulik pulang ulun nih, mulai. Nah, ya. Insyaallah. Nah, yalah. Sudahlah. Nih, sudah. Bujur sudah. Shalli ala Muhammad. Barang siapa yang bercerita ataupun membicarakan orang-orang saleh, apalagi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, inda dzikrus shalihin tanzilur rahmat, mewajibkan turunnya rahmat. Dan hari ini kita mendapat dua jalur keberkahan. Kalau sampai kita dalam hidup ini kesusahan jiwa luar biasa, berarti kesalahan kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadiri haulnya atau majelisnya para wali Allah Subhanahu wa taala, kata al-alim al-alamah guru sekumpul, babarang aja salawas seperti memecah hintalu aja satu umat duduk, maka lebih baik beribadah mulai lahir sampai mati. Ini perkataan sahibul haul guru sekumpul. Salawas memecah hintalu, berapa ada lawasnya memecah hintalu? Duduk satu umat di majelisnya wali dan haulnya para wali, satu umat aja duduk, maka lebih baik daripada beribadah mulai lahir sampai wafatnya kita. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kekhusyuan mendengarkan ceramah ulun atau marah-marahnya ulun. Marah-marah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Marah-marahnya ulun pada hari ini karena sudah 23 tahun ulun kada di Kiau kesini. Kenapa gerang? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pian sehat barataan lah. Mudah-mudahan panjang panjang umur ulun lah barataan. Dulu ulun memberi ceramah umur ulun masih 23, 25, 27, 30, sekarang sudah 52 hantu kalau. Han, ku pandang-pandang janda ada di seberang. Wajahnya cantik juga sungguh menawan. Aw. Teruskan lagi. Insyaallah tabarakallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua keberkahan ini kita dapatkan, tidak ada lagi kekurangan dalam hidup kita. Siapa yang membaca manaqib haul daripada aulianya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diberikan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan hidup ini, jikalau tidak punya keberkahan maka semua akan terasa kurang. Sugihnya kayak apa aja, apabila kada ada keberkahan dalam hartanya pasti kurang. Tingginya kayak apa aja jabatannya, jikalau tidak punya keberkahan pasti kurang. Banyaknya macam apa aja makanan yang ada di hadapan, jikalau tidak ada keberkahan pasti kurang. Apapun dalam rumah tangga kita tidak punya keberkahan, pasti ada kurang, sehingga menimbulkan tidak ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Membaca, mengingat, bercerita orang-orang soleh akan mengalirkan keberkahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan dialirkan oleh Allah ta'ala rezeki yang halal kepada kehidupan kita. Ini semuanya ini orang pasar beratan. Artinya orang pasar ini kan berusaha beratan. Nengaran orang berusaha itu kan tujuannya supaya rezekinya lancar kala. Ujar-ujar kisah 10 tahun terakhir ini ngalih benar becari duit. Ujar-ujar kisah nang biasa tuh rame, kenapa maka sunyi kawa main sepak bola kisahnya di pasar deh sunyi. Ujar kisah. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang mengaturnya. Karena kita beriman kepada Allah, kalau kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita pasti tahu kita di mana. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang ada di luar sana yang masih menunggu toko, ini banyak di toko-toko itu, yalah. Baik nang di dalam langgar ataupun nang di luar langgar, ataupun nang masih menjaga-jaga di toko, kita tahu sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, jikalau kamu memasuki pasar, nang betoko di pasar nih, atau nang ke pasar batu tukar nih, jikalau kamu memasuki pasar, maka janganlah kamu lupa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita.
Kenapa? Karena kita tahu pasar itu adalah tempatnya di mana banyaknya orang berbuat penipuan, banyaknya orang berbuat kedustaan, bahkan banyaknya orang berbuat kemusyrikan. Tidak perlu kita bantah-bantah lagi. Orang yang paling banyak berhirian di mana? Orang yang banyak bakalahian di mana? Orang yang banyak bakulibian di mana? Semuanya di pasar. Bahkan yang paling menakutkan, yang melakukan sihir-sihiran adalah terjadi di pasar. Jadi kada heran pian sebulan sekali garing, kada heran pian setengah bulan sekali garing. Kenapa? Karena memang di pasar tempatnya maksiat bertebaran, penipuan, bahkan perbuatan-perbuatan jahat. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya terhindar daripada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Dan yang kedua, dengan membaca manaqib atau menyebut orang-orang saleh di dalam majelis, maka mengalirkan rezeki kepada kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin rezekinya lancar? Pasti semua ingin rezekinya lancar. Salah satu wasilah untuk rezeki kita lancar, adakan seminggu atau sebulan sekali di Langgar Nurul Hidayah ini, Al-Hidayah ini, haul guru sekumpulkah, manaqib Syekh Samankah, atau manaqib Sayyidah Khadijahkah. Jikalau ingin rezekinya tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adakan seminggu sekalikah, sebulan sekalikah manaqib wali Allah atau manaqib Sayyidah Khadijah di Langgar ini, supaya orang-orang yang ada di sekitar pasar atau yang hadir di dalamnya rezekinya tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berkat daripada membaca manaqib atau bercerita orang soleh, dimatikan, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini luar biasa. Makanya panitia beduhulu sidin, artinya tadi toh baacaran Isra Mi'raj di Langgar Nurul Hidayah, besok sidin melacongai lagi ke Matapura tak? Ini muha-muha orang tulakan kan esok sudah apa? Jelas sudah kelihatannya nih. Siap sudah lawan tas-tas cagar berminggu-minggu itulah. Nggak ya? Amun ada nang besi kampung nyaman lah, orang kampung rata-rata di pasar itu orang Martapura ya, kalau ada nang pian nang kada besi kampung di sana jangan tulak dulu. Hari Sabtu aja mehibaki kampung orang. Bujur kah? Orang artinya ribut-ribut juga sini habut mehibaki kampung orang, megana di rumah orang melima hari, abut orang beri makan. Ini anu benar aja lah, gegayaan aja. Pada ulang ke-7 benar didatangi, luar biasalah. Artinya bila kita mahawuli daripada walinya Allah, nang ketiga diberi oleh Allah Ta'ala, wafat dalam husnul khatimah. Ada satu daripada nasihat wali Allah guru kita sekumpul. Nasihat, karena hari ini kita mahawuli sidin. Nasihat sidin banyak, diantaranya nang wajib yang ketahui adalah ujar sidin dalam hidup ini, bila engkau mengaji jangan kada dipakai, kaji gawi. Ini kan banyak yang mengaji nih, maaf kata nih, jangan tersinggung nih. Masa ulun aja tahun 92 ulun sudah memberi ceramah lawan sidin ini. Nah nantuha mana nantuha, ada nantuha pian belum mati saklanya sidin itu kan. Ada saja lihat mana kah sidinnya, ada ulun melihat panjang umur sidinnya, panjang sidinnya panjang. Iya, Palangkasari luar biasa. Mun mengaji tuh sampai 20 tahun kada alim, masih ada yang salah tak? Han, bayangkan itu tak? Makanya apabila mengaji gawi, apabila berpengetahuan digawi, bila diberi hukum-hukum apapun, bila halal haram haram digawi, bila amaliyah yang didapat amalkan, jangan ditinggalkan. Ini papadahan daripada guru sekumpul. Yang terakhir, papadahan guru sekumpul daripada banyaknya, hendaknya hidup ini pemurah, jangan pemarah. Ini yang paling penting pian. Memang kita tahu bahwa siklus kehidupan kita ini yang namanya hidup
terkadang ada senang, ada duka. Ya kalau tak, kadang bahagia, kadang juga kita sedih, ujar kita. Siklus itu pasti ada, kadang banyak duit, kadang kada bisi duit, kan biasa, jangan kayak itu tak biasa. Tapi ingat, yang namanya pemurah tidak pemarah ini kada semua orang kawa. Pemurah tidak pemarah. Pemurah kita paham, apakah itu asumsinya kada engken, apakah asumsinya atau artinya orang itu ringan tangan bila orang bagawian, oh katujubanan menggani artinya tadi tah murah benar hati sidin ini tadi tah. Bila wadai sebiji bagi dua lawan kawan dihiga, bila rambutan 16 biji orangnya berapa deh? Ulun bingung juga pian acara piannya 16 biji ulun hitung kita deh. Sudah ada kah? Jadi ada 16 biji itu kesan siapa? Kesan siapa? Nah dibagi itu karena pada hakikatnya apa yang kamu adakan pada satu peristiwa, khususnya apalagi ini menceritakan Rasulullah, menceritakan wali Allah, tanzilur rahmat, apa yang ada di hadapan, bahkan nang pian pakai seberataan ini menjadi saksi kelak di akhirat untuk membela pian di hadirat Allah pada saat ketika datang azab dan siksa. Apa nang pian pakai pada hari ini menjadi saksi, jangan disiksa karena inya pada waktu hari Rabu langgar Al-Hidayah mengadakan acara Isra Mi'raj sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, mengadakan haul wali Allah sebagai bentuk cinta kepada wali Allah, maka janganlah diazab dan siksa sehingga orang itu dilepaskan daripada azab dan siksa. Jadi apa nang pian pakai ini menjadi saksi. Jadi makanya apabila ke pengajian pakai nang hanyar-hanyar. Ingati sekali lagi, bila ke pengajian pakai nang hanyar-hanyar, serodong nyar, baju nyar, kacamata gelang, selop. Memang nang kayak itu, jangan ke pengantin aja nang hanyar. Ke pengantin itu maaf kata kurang keberkahannya, kecuali niat pian apa. Rata-rata kan ke pengantin itu niatnya artinya meloloskan undangan saja, tapi kalau niatnya berpakaian bagus untuk menampaikan lawan orang-orang, apa hukumnya? Haram. Nah ke pengajian inilah kenapa pindah buruk-buruk baju, hanya nukar kah? Alhamdulillah. Tapi kada bakar edit kala. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ya Rabbi. Pakai nang hanya-hanyar bolah nang di luar berataan kasihan Jepang di luar ini lahan kemudian nganga-nganga sidin mudahan mendengar aja di luar itulah mendengar lah. Masya Allah tabarakallah. Apalah arti hidup kita ini kalau tidak punya keberkahan, dan apalah arti sebagai muslimin tidak mempunyai kegiatan agama. Salah satu kegiatan agama yang kita lakukan adalah memperingati Isra dan Mi'raj. Bicara tentang peringatan Isra dan Mi'raj, waktu kita tinggal seperempat jam. Asar kasihan pian. Iyalah. Bicara tentang Isra dan Mi'raj, bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan sebuah perjalanan yang mustahil bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi kita yang beriman, apa yang mustahil kalau Allah berkehendak? Kita sekarang hadir di sini semua, maaf kata, bisa jadi kemarin kita tidak sehat. Tapi karena Allah berkehendak kita sekarang ada. Bisa jadi tadi pagi kita ada rencana tidak ke tempat ini, mungkin ada acara ke tempat lain, tapi Allah berkehendak sekarang ada di sini. Bisa jadi sebelum ke tempat ini kita sudah ada sesuatu yang menghalangi kita untuk datang ke sini, tapi Allah berkehendak hadirlah kita ke tempat ini. Tidak bisa diucapkan dengan kata berapa banyak kebaikan yang ditulis oleh Allah kepada kita pada hari ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui berapa banyak kebaikan yang akan kita dapat. Mengimani satu peristiwa bagi orang yang tidak beriman adalah sebuah keberuntungan. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang penting yang memerlukan keimanan yang kuat. Ada orang Islam yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Biasa saja, kita tidak perlu kita tentang mereka.
Tetapi yang perlu kita ketahui di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj adalah merupakan gambaran kehidupan, iktibar, bahkan cermin bagi kita semua. Kan ceritanya sudah tahu dari perjalanan Isra di bumi dan Mi'raj ke langit. Baginda Nabi kita Muhammad bertemu Rasul sallallahu, baginda Nabi kita Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai turun kembali ke bumi sebelum menyingsing fajar. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa salat 5 waktu. Tapi perjalanannya itu tidaklah pendek secara umum, tapi secara hakikat memang sedemikian. Secara umum tidak pendek dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita juga begitu di dalam Isra kita. Di dalam perjalanan kita ini tidaklah pendek, berbagai macam ragam kita temui. Mulai muda sampai sekarang berumur, maaf kata, waktu muda macam ragam kita temui, sudah kita rasakan pahit, manis, asin, getir, pedas dan sebagainya. Kadang tertawa, kadang bersedih. Kehidupan seperti itu. Mata'ul ghurur, memang hanya tipuan daya saja. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, apabila sesuatu ditimpakan kepadanya, dia hanya berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan kita sampai saat ini, Isranya kita dari perut mama menuju perut bumi. Ada yang sekarang berumur 30 tahun, ada yang sekarang berumur 65 tahun, ada yang sekarang berumur 70 tahun, ada yang sekarang berumur 40 tahun. Berbagai macam ragam sekarang perjalanan waktu yang sudah kita tempuh. Tapi ingat sekali lagi, waktu yang kita jalani itu tidak menjamin seseorang untuk memastikan seseorang itu apakah masuk surga atau tidak masuk surga. Kita berkeinginan akhir hidup kita di dalam Isra perjalanan kita yang di dunia ini husnul khatimah. Salah satu amaliyah supaya husnul khatimah, ini nang padan tuha-tuha aja anu ka dosa. Nah husnul khatimah, nang tuha-tuha aja nang hirang baju hirangnya tuha-tuha. Supaya husnul khatimah, senang-senangi mendengar kisah orang alim, senang-senangi mendengar kisah orang alim. Jangan senang mendengar kisah gosip. Ingat, aduh pian di pasar ini ya Allah, gosip besang iwak karingin sampai piang ujung ke ujung. Pasar nang 1 jar jadi 10 jar, nang 10 jar jadi 100 jar. Alaika bihibzika lisan an kulli mu'min. Bisakah menjaga lidah, menjaga muntung pian? Coba pang di dalam perjalanan Isra atau perjalanan kehidupan ini pian berjalan jaka ibarat bakayuh, ada nambah mobil. Bisakah 3 hal nang ulun sampaikan dengan pian? Bisakah? Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selalu belajar, mendengarkan atau belajar, Iqra, perhatikan dulu. Memang susah orang yang mampu untuk belajar, apalagi hatinya sudah dipenuhi dengan syahwat dunia, itu susah. Di dalam perjalanan hidup ini, pertama belajar, yang kedua adalah memperhatikan. Coba perhatikan, belajar, memperhatikan. Yang terakhir adalah diam. Itu orang yang paling bijaksana. Apabila kita kada tahu, ya belajar. Supaya apa? Supaya kita mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Jangan dahulu perhatikan bujur-bujur tuh nah. Apa yang datang pada kita, kita perhatikan betul atau tidak. Apalagi yang namanya dunia, apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman informasi dan teknologi, apa aja bisa dibuat. Nang kada bujur bisa menjadi bujur. Media sosial pian wahini, Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya sudah menutupi kebenaran-kebenaran yang ada. Kenapa demikian? Itulah yang disebut dengan fitnah dunia. Makanya apa yang datang pada pian, perhatikan, ini bujurkah, kadakah. Jangan langsung ditaguk kalau ketulangan. Jangan ditaguk. Pian kan kisah datang apa aja langsung taguk, lalu kisahkan kehiga
ke kanan ke kiri jadi gibah atau bisa jadi fitnah. Coba perhatikan dahulu. Kenapa ulun menyampaikan ini khusus kepada ibu-ibu? Mun bapak-bapak kada banyak diam bapak-bapak tuh. Coba lihat laki pian di rumah. Mun pin memamai apa nang digawe laki pian? Diam gelak. Laki-laki itu banyak berdiam memperhatikan. Iya kan? Itu bila ada kopi, rokok, HP kotak penuh, dia masuk di sini sama lamaan kada bersigarakan tak. Bujur kah? Coba kalau ibu-ibu kada bisa diam, belum lagi lengkap informasi sudah habut, lengkap dulu informasi itu. Perhatikan buju-buju, ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalau sesuatu perkara yang kamu kada ketahui, jangan bersuara, jangan berkisah. Perhatikan dahulu informasi media sosial. Bu, ulun sudah hampir 20 tahun kada melihat TV. Kada bisi TV kapan gurunya malah untuk rekan. Kada TV ulun di rumah 6 buah TV ulun. Mun pian kada percaya takuni asisten ulun ini nah. 6 buah pian TV ulun. Sudah hampir 20 tahun kada pernah melihat yang namanya berita. Kenapa? Maaf kata, kadang-kadang kita ini menangguk berita bulat-bulat, sebujurnya kada kayak itu. Kejadian 3 minggu yang lalu di daerah Sumatera, jar pemerintah itu biasa aja. Itu cuman banjir bandang seperti tahun-tahun berikutnya. Kebiasa apa? Biasa, 1500 mati sudah manusia. Informasinya nih lah. Oh, itu biasa aja. Pohonnya oleh karena diterjang banjir sehingga rabahan pohon. Oh, pohonnya itu berjuta-juta kubik. Itu bukan karena banjir, itu karena ditebang. Jadi koler pian melihat sekarang ini berita di medsos itu gin koler jo pian melihat nang aslinya anak sebujurannya banyak mengaramputnya daripada bujurnya. Apalagi ibu-ibu nang ketujuh di sini berita selebritis. Di sini ada orang pasani selebritis pian. Ya kalau tak kayaknya piannya selebritis beratan bang. Hati-hati. Ya kalau tak. Apalagi anak-anak muda sekarang ini mudah banget temakan sesuatu perkara yang belum pasti. Kejadian Sumatera itu banyak yang mengkecilkan beritanya, padahal sampai sekarang banyak nang ketemu, banyak nang hilang. Kada ada besi rumah lagi, kada besi harta lagi. Hampir 150.000 lebih pengungsian itu orang kelaparan. Jadi makanya kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan ketabahan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah sehingga hidupnya cepat pulih kembali bertani seperti biasa. Kan memang pian Indonesia ini ngalih pian. Pokoknya maka pejabatnya mau ditakuni ujar kita pemerintah, ujar wartawan. Kalau jawabnya aja yang udah tahu katanya saya. Itu pemerintahnya tuh jawabannya. Bu. Nah ini sedikit pula bahasa politik nih. Ini sesampaian guru-guru kita bahari juga. Indonesia ini termasuk Kalimantan Tengah itu Indonesia kalau penghendak berdiri sekerajaan sorangan. Indonesia ini pian adalah diibaratkan sebiji atau segenggam pasir dari surga ditaruh di Indonesia. Indonesia itu kaya sugih luar biasa. Bahkan salah satu menteri mengatakan, mungkin pian kenal menterinya, pernah pacaran non menteri itu, Mahfud MD. Kenal lah Mahfud MD. Ujar Mahfud MD, Indonesia itu luar biasa kaya. Seandainya harta kekayaan dan sumber daya alam Indonesia itu tadi digunakan seutuhnya sebenarnya untuk rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 300 juta ini kada usah begawe, kada usah berjualan baju, kada usah berjual sayur, kada usah berjual gorengan, bahkan kada usah berjual emas, maka setiap bulan mendapatkan gaji paling sedikit 25 juta seikung orang. Saking sogihnya Indonesia ini.
sugih banar pian. HP itu apa dipicik. Habis itu belum tuntung lagi. Saking sugihnya 25 juta kita dapat gaji dari pemerintah, dari kekayaan alam. Kada usah begawian, saking maslahatnya. Tapi kenapa rakyatnya sekarang banyak yang kelaparan, banyak yang berkekurangan, banyak yang miskin? Hampir kurang lebih 20-30 juta itu miskin. Yang setengah miskin, setengah sederhana 30-40 juta. Nang sugihnya cuma segelintir, sedikit aja. Masya Allah, menurun keras nih kisahnya. Indonesia itu tidak miskin. Indonesia itu kada kekurangan duit. Indonesia itu kada kekurangan sumber daya alam. Emasnya banyak, berliannya banyak, minyaknya banyak, nikelnya banyak. Bahkan ujar kita tadi itu, semua tambang apapun ada di Indonesia, duitnya banyak. Indonesia kada kekurangan duit, tapi Indonesia kelebihan maling. Banyak malingnya. Itulah nang maulah Indonesia di sekarang nangkai ini. Oh, jar gubernur mau olah KTP kada babayar. Faktanya ya. Nah, itu aja dulu. Sampai gen bahasa politik kada tangkap orang gila. Ini bujur lah deh. Ini nih nama olah urutnya. Jadi oleh karena itu coba perhatikan dahulu hanyar pian taguk, tapi bila ada kepentingan dengan kisah itu lawan pian jangan didengar, belajar memperhatikan. Ini nengaran perjalanan Isra kita. Yang pertama tadi apa? Belajar, ikra, belajar. Yang kedua perhatikan, belajar dahulu kita, lalu apapun yang datang perhatikan dahulu. Di antaranya apabila ada yang membawa informasi A, B, C, perhatikan. Bila kada ada hubungannya lawan kita, kada usah disambung-sambung. Berdiam haja. Alaika bihifzika lisanika an kulli mu'min. Belajarlah untuk kada bersuara, di mana suara kita ini tadi gunakan untuk yang baik. Makanya yang ketiga di dalam Isra perjalanan di dunia ini, belajar untuk diam, jangan banyak bicara, karena banyak bicara pasti banyak salahnya. Apalagi nang kita sebut-sebut, nang kita bicarakan, nang kita gibah, kita fitnah. Mukmin wal muslim, orang nang beriman lawan orang Islam, saudara kita seorang. Ingat, orang yang memburuk-burukkan orang mukmin matinya dalam keadaan kafir. Orang yang memburuk-burukkan orang muslim matinya masuk neraka. Pilih aja pian. Kedua-duanya itu. Inilah Isra Mi'raj kita. Isra kita ini, kita kada tahu hidup kita masih panjang ataupun pendek. Wallahu a'lam bissawab. Kalau mengikuti umur Nabi Muhammad 63 aja. Umur Sidin ini lebih 63 kayaknya sudah. Tapi awet muda. Ulun tahu benar Sidin ini berjual dahulu. Tuh di Pasar Payang masih kan, Pasar Payang. Bahari ulun nukar mikrofon lon Sidin. Bel rumah lon Sidin. Tapi babayar kalau lon lah. Ya. Berjual kain kah? Mohon maaf, berjual kain. Oh, toko Diana. Ada lah berjual di Payang Sari itu pada orangnya nih lah. Lain. Oh ya lain itu berjual emas, mulai abahnya, itu mulai mamanya, mulai abahnya, tuh Haji Abbas itu sampai anaknya. Sekarang tuh Hajah Iriana Joko Widodo itu tadi Hajah Joko Widodo ya. Hajah Riana ini setiap Jumat ada di majelis ulun, setiap hari Jumat dengan beliau ini ada setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu artinya ulun ada majelis, sudah mulai tahun 2000 sampai sekarang. Belajar kita untuk tidak berbicara yang sembarangan. Kita tidak tahu umur kita seberapa panjang, tidak tahu. Oleh karena itu di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini hanya 5 yang terakhir ulun sampaikan, mudah-mudahan sempat. 5 yang kita kerjakan, sisa umur kita nang Tuhan lawan anom ini berdahulu siapa? Wallahu alam kada tahu. Ya kada tahu. Ya kada tahu kita. Ini nama ngaji tadi lah. Nama ngaji tadi nang anum benar kok. Ulun kada wani melihat nya anum benar. Esok dengan mengaji jangan lawas. Nya amplopnya saya itu juga. Apalagi humap nang kayak ini.
Seluruh jamaah yang hadir pada saat ini ulun wasiatkan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kamu sudah menempuh perjalanan sekarang ini dengan umur 40 tahun, rata-rata 40 tahun, sekitar 20 di bawah sedikit aja. Rasulullah bahkan Allah berwasiat kepada kita, pertama syukuri nikmat yang ada. Satu, belajar mensyukuri nikmat Allah Ta'ala aja lagi kita. Kadada lagi yang kita gawi, artinya kadada lagi yang kita hendak mengkafirkan semua kufur nikmat, kadada lagi. Kalaupun kita hendak mengeluh, kadada lagi, kadada masa untuk mengeluh lagi, sudah cukup sudah kita mengeluh masa muda. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mau banyak mau sedikit syukuri, karena kita tahu siapa yang bersyukur pasti akan ditambah oleh Allah. Di dalam perjalanan hidup kita ini, jikalau tidak bersyukur, Allah akan turunkan bala. Berapa banyak Allah turunkan bala karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, umur, rezeki, anak, cucu, bahkan kehidupan kita sekarang, syukuri. Jangan mahiri orang. Kayak apakah ampun orang, kayak apakah ampun orang, jangan mahiri. Nang berdagang kiri kanan kadosa behirian. Karena sesungguhnya hiri akan membuat kamu lekas mati. Ayo kamu. Ini bujuran penelitian sains medicine. Orang yang mempunyai sifat hiri kepada saudaranya, tetangganya, hatinya selalu gelisah, pikirannya selalu kotor. Kayak apa caranya membuat orang ini susah? Jadi hatinya dipenuhi dengan ketidaktenangan. Orang yang mempunyai ketidaktenangan, maka detak jantungnya tidak stabil. Detak jantung tidak stabil membuat pembuluh darah tersumbat. Pembuluh darah tersumbat membuat aliran tidak lancar kepada seluruh tubuh. Aliran darah tidak lancar membuat umur orang handap lakas mati. Intinya orang nang pahirian lakas. Nah itu aja. Memang di akhir zaman ini Bu Hajjah, saudara-saudari sekalian, di akhir zaman ini kalau bahari itu orang berjual pisang goreng hirinya dengan orang berjual pisang goreng bahari. Orang berjual sayur hirinya dengan orang berjual sayur. Dahulu orang berjual kain hirinya dengan orang berjual kain. Wah ini kada lagi. Pokoknya orang berjual sayur hiri dengan orang berjual kain. Orang berjual kain hiri dengan orang berjual jam. Orang berjual jam hiri dengan paman pentol. Paman pentol hiri dengan orang berjual emas. Orang yang berjual emas hiri dengan orang yang berjual iwak. Orang yang berjual iwak hiri dengan orang yang berjual buah. Orang yang berjual buah hiri dengan orang yang berjual bakso. Orang berjual bakso hiri lawan tuan guru genbungol. Amun paman bakso hiri lawan tuan guru, ceramah di sini dah. Jangan lagi bola bakso ceramah. Apa tuan guru dihiri? Dan kayak itu juga keadaannya. Yang kedua, di perjalanan hidup kita sekarang yang singkat ini, berbaktilah kepada kedua orang tua jikalau masih ada. Jikalau sidin masih ada, ayo berbakti lah kasih. Walaupun pian sebagai istri, yang wajib pertama bakti kepada laki, tetapi dengan orang tua juga jangan ditinggalkan. Walau macam apa jua pun, doa orang tua adalah doa yang terbaik daripada doa-doa yang lain. Tetapi doa laki juga tidak kalah pentingnya. Itu nang bisi laki, nang janda nasib pian, nasib aja lagi itu. Bila orang tuanya sudah wafat, perbanyak doa gasan sidin, lawan sedekah. Bersedekah tian, khususnya setiap hendak menjelang malam Jumat atau hari Jumat. Setiap malam Jumat satu hadis mengatakan, roh orang tua kita diizinkan Allah untuk datang ke rumah anak-anaknya. Untuk apa? Menunggu kebaikan anak-anaknya. Kalau anaknya ini membaca Yasin habis maghrib,
atau membaca tabarak waqiah kah atau Fatihah 4 kah. Bila anaknya membaca Yasin atau Fatihah 4, boleh sidin dalam keadaan tersenyum. Ngo ya sidin, alhamdulillah aku bertinggal anak nang soleh mendoakan aku. Itu apabila orang tua kita nang sudah meninggal. Mungkin kada percaya, pian mati dahulu nang bisi anak. Kada percaya, mati dulu. Bila anak baca Fatihah sampai kada buktikan. Bila kada pian umpamanya membuktikan, bila kada bujur datangi ulun ke rumah, kena ulun bacakan ayat kursi pian. Bila orang tua sudah wafat, maka perbanyak doa dan bersedekah gasan sidin. Barang aja 1.000 rupiah kah niatkan gasan sidin. Ini bila bebinian, nang bebinian lah. Bila lelakian, biar kada berniat niatan, inya bersedekah langsung datang ke kubur mama abahnya. Ini bila lakian. Bila bebinian, inya wajib diniatkan karena inya sudah putus dalam artian ampun lakinya. Itu hukumnya nanti dibahas dalam hukum fikih, mungkin guru-guru yang lain. Ini penting badar pian lah. Bersedekah atau tukarakan nasi bungkus, unjuk kaum masjid, nah bacakan gasan doa arwah mama abahku si anu bin si anu. Berbaktilah kepada kedua orang tua, jikalau sudah wafat perbanyak doa dan bersedekah. Yang ketiga, nasihat gasan pian di perjalanan di dunia ini, mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Nang baik-baik aja lagi digawe sudah Tuhan nih, kada usah lagi nang kada baik. Nang pina aneh-aneh itu kada usah. Gincu nang di atas habang di bawah kuning itu kada usah lagi. Nang pina hendak make up tabal-tabal kada usah lagi. Nang pina anak aneh-aneh itu kada usah lagi. Nang pina bak kencang-kencang ba apa jar kita ba seksi-seksi kada usah lagi. Dulu pian bangga dengan celana jeans atau levis itu mah kentat, baju kentat, tingtot terbuka, kayaknya tuh paling cantik sepasar baru A. Kada usah lagi itu, nang kada baik-baik itu digawe kada usah. Nang baik-baik keja wah ini bapander gen nang baik-baik keja. Betaguran bila orang kada menyahuti kada usah dek. Bila orang kada mengundang jangan dek. Bila orang kada mengawani kada usah dek. Nah, paham aja itu sudah. Itu paham aja ya kalau ya kah itu ingat gawe nang baik-baik aja lagi karena umur kita dikejar waktu yang singkat. 23 tahun ulun kada kesini rasa 5 tahun hanyar aja perasaan, padahal 23 tahun 10 tahun lagi ulun mati jangan dah. Seandainya ulun 10 tahun lagi mati singkat badar pian pun nang kayak itu jua. Jadi gawe nang baik-baik aja. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita yakin dan beriman bahwa sedikit yang kita gawe nang baik pasti akan dibalas, dan apabila sedikit jua yang kita gawe mulai kejahatan tetap akan dibalas kejahatan jua. Ingat itu. Apabila kita selagi masa muda berbuat nang kejahatan, masa tua perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadang dulu jangan bulik. Yang keempat, di masa-masa akhir atau di masa waktu yang tersisa ini, jangan kadakan majelis taklim menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Ada 3 yang membuat selamat di akhir zaman. Yang pertama, jangan jauh dari ulama. 1, jangan jauh dari guru-guru, jangan jauh di akhir zaman ini. Dan sanak ulun akhina fillah hajiyani, jangan jauh dari ulama di masa-masa seperti ini, apalagi masa-masa fitnah. Apa yang tidak fitnah di akhir zaman ini? Pian datang ke langgar ini berjilbab lengkap, difitnah kawan juga. Kada bapakaian makin difitnah, memakai baju hanyar dipadahkan pak iyanya, memakai baju buruk dipadahkan kada bersyukur, semua serba fitnah. Kan kayak itu. Memberi makanan lewat tetangga, pina panyug-nyugihnya memberi orang. Kada dibari tetangga, engken benar. Alangkah itu pang sudah fitnahnya tuh dunia tuh sudah. Tetapi sekali lagi, di akhir zaman, di zaman kerusakan, jangan jauh dari ulama. 1. Yang kedua, jangan jauh dari masjid atau musola. Yang terakhir, jangan jauh dari majelis taklim. Jangan kada beisi guru, jangan kada beisi majelis taklim. Untuk apa? Ngaji, mencari keridhaan Allah. Dan di dalam majelis itu kita menuntut untuk mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terakhir kita mau wafat, yang kita cari hanya Allah.
kadada yang lain, wa yauma la yanfa'u malun wala ban illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat hari terakhir kita menghembuskan nafas, semua tidak berarti. Harta yang banyak tidak bisa menolong, anak dan suami tidak bisa menolong, jabatan tinggi tidak bisa menolong, keluarga, kerabat, kawan juga tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah illa man atallaha biqalbin salim, mempunyai hati yang selamat. Artinya hatinya selalu kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Dia selama hidup selalu bertemu dengan Allah, kelak nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah. Itu hanya bisa didapat di majelis ta'lim. Yang terakhir, imbah ini makanan. Yang terakhir adalah jadilah muslim atau muslimah yang baik. Jadilah muslim dan muslimah yang baik. Karena di sini banyak bebinian, jadilah muslimah yang baik. Jadilah muslimah yang baik walaupun belum menjadi wanita solehah. Karena menjadi wanita solehah itu luar biasa susah. Untuk menjadi wanita solehah, Sayyidah Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak apa caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, andai kata suamimu itu sakit, kemudian sakitnya itu mengeluarkan darah dan nanah, untuk kamu mewujudkan bahwa kamu itu adalah istri yang salehah, kamu jilatin darah dan nanahnya sampai habis pun belum lagi disebut salehah. Susah untuk menjadi wanita salehah. Tapi paling tidak jadilah wanita muslimah. Bagaimana menjadi wanita muslimah? Pembicaraannya baik, pandarnya tuh baik, fikirannya baik, hatinya baik, dan pakaiannya baik. Itu syarat jadi wanita solehah. Ingat ya, apa tadi jadi wanita solehah? Pertama, pandaran baik. Pandaran itu baik-baik, baik. Ulun kada kau menjelaskan yang baik tuh kayak Pak Pian aja paham. Pandaran baik, pikiran nih baik, pikiran. Jangan memikirkan yang kada baik aja. Pikiran nih baik, hati baik, baik pokoknya prasangka baik aja, pokoknya baik aja. Ingat tuh pian tuh nah hendak dijahati sidin, orangnya hendak membunuh pian. Pokoknya berprasangka baik aja. Allah bila melakukan atau menghendaki aku mati, mati. Bila aku menghendaki hidup, hidup. Berprasangka baik aja. Jadi pandaran baik, pikiran baik, hati baik, dan pakaiannya baik. Kalau ulun lihat nang hadir di sini pakaiannya baik berataan, sudah kadada lagi nang jilbabnya itu jilbab setengah muslimah. Ini bagus berataan, alhamdulillah. Bahari kan mau dikarai kayak karudung tola nang diikat diputar-putar atau bahari tah. Wah ini kadada lagi sudah. Ya, bahari itu bahari. Wah ini kadada lagi sudah. Alhamdulillah muslimah berataan. Senang benar ulun melihat pian. Dahulu kalau pengajian bahari lah, pengajian bahari itu macam-macam korudong. Handa ulun sambat iat singgung, kada dipadahkan ia ulun berdosa. Iya akhirnya tahun 2002 ulun kada pernah dikiau lagi itu. Sekarang jilbabnya baik berataan. Jilbab yang baik itu bagaimana pakaian yang baik? Jilbabnya wajib sampai ke apa dada lah pokoknya, dada tertutup dada, kapan perlu sampai pusat, walaupun baju sudah bagus lah, bajunya longgar berataan sudah ya, kalau longgar berataan alhamdulillah ini pas, ini standar muslimah yang baik sudah. Pandaran pulang baik-baik lah, jangan mengumpat-ngumpat orang, jangan menghina-hina orang, jangan menyembat-nyembati orang, mantang-mantang muntung lantih kada kau berem sama sekali, kayak olinya cekat pinanya tuh. Belajar pandar yang baik ya, pikiran baik, berpikir yang baik aja, berpikir yang baik aja. Pian kalau memikirkan dunia ini Allahu Akbar, pian kan cukup terus pokoknya sakit hati. Pikiran nih, pikiran orang banyak pikiran itu lakas mati juga. Oleh karena itu apa yang ulun sampaikan ini dengan singkat dan cepat, padahal banyak yang ingin ulun sampaikan karena waktunya ini nah sudah sampai asar. Sedikit yang ulun sampaikan kurang lebih 45 menit ini mudah-mudahan bisa pian pakai, pian gunakan, pian amalkan keseharian. Terakhir ulun titipkan amaliyah, karena di sini orangnya beratan orang pasar, berdagang dan berusaha. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pernah menyampaikan amaliyah ini apabila dibaca 12 kali, mau pagi kah, mau sore, mau hendak tulakah, niscaya rezeki kita akan terputus-putusnya, kata Allah. Kata beliau, Allah tidak akan memutuskan rezekinya. Apa amaliyahnya?
Allahu yarzuqu may yasha wallahu qawiyyun aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wallahu qawiyyun aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wallahu qawiyyun aziz. Mudah-mudahan pian kau menghafalnya. Sekali lagi nah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wallahu qawiyyun aziz. 12 kali dibaca, insyaallah rezekinya tidak akan pernah terputus. Dan ulun sudah mengamalkan itu hampir 30 tahun sampai wai ini alhamdulillah kada pernah pagat nasi ulun kada pernah pagat. Mudah mau pagi kan mau sore pokoknya 12 kali itu diamalkan. Nah, mudah-mudahan beratan pianang di sini dipanjangkan umur oleh Allah, dimurahkan rezeki, diselamatkan dunia sampai akhirat, dikabulkan segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita, zuriat kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Berkat Rasulullah kita berkumpul berataan di dalam surganya Allah. Berkat wali-walinya Allah, sahibul haul, guru sekumpul, kita mendapatkan keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salah hilap kurang lebih ulun mohon maaf. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alayya nahya 'alaiha namutu nub'atsu insyaallah ta'ala karamin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdu yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadati ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wasil wa balligh wa taqabbal waj'al thawaba ma qara'nahum min al-Qur'an al-'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah ma sabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa ma صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أولياء الله تعالى سيدي سيد محمد زيني بن عبد الغني البنجري سكمبل من استمعنا هنا بسببهم ووصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح المرحومة حجة تيمور بنت عبد الحميد وخصوصا المرحوم حجي ستراني بن حجي أران من استمعنا هنا بسببهم ووصولهم برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور اللهم اجعل قبور المسلمين روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبور المسلمين حفرة حفر النيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تقبل الله منكم. Makasih sama-sama. Alhamdulillah. Ini je dah.